kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya sebentar dalam edukasi. Tujuan kegiatan kita pagi ini untuk menambah wawasan, karena baiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi di sini kita akan membahas mengenai penyakit stroke dan gagal ginjal. Yang pertama itu kita akan mengenali apa itu stroke. Nah, dalam fenomena stroke di dunia, menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, ini setiap tahun terdapat lebih dari 12 juta kasus stroke baru di dunia. Nah, sedangkan menurut Riskesdas 2023 atau Riset Kesehatan Dasar, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 10,9 per 1000 penduduk dengan peningkatan signifikan pada usia di atas 40 tahun. Jadi, usia emang di atas 40 tahun itu lebih rentan biasanya. Nah, terus apa sih itu stroke? Nah, stroke adalah penyakit yang terjadi saat aliran darah ke otak tersumbat atau pecah. Akibatnya bagian otak tidak mendapat cukup oksigen sehingga tubuh bisa mendadak lemas, sulit bicara atau mati rasa. Jadi sebagian orang tuh taunya stroke itu kayak tidak susah bergerak atau lumpuh sebagian gitu kan. Jadi kalau bahasa medisnya itu ini penyakit yang terjadi saat aliran darah ke otak tersumbat atau pecah. Nah, kemudian di sini ada tanda dan gejala stroke. Nah, kita menggunakan prinsip FAST untuk mengenali tanda-tanda awal stroke. FAST yang pertama itu F atau fast, senyum tampak miring, satu sisi wajah turun. Biasanya agak tidak simetris mukanya, gitu. Yang kedua itu ada A, R atau lengan. Satu lengan terasa lemah atau mati rasa, terjadi saat diangkat. Jadi kita tuh mengeceknya tuh tangan, kita pegang. Nah, kalau diangkatnya dia nurut tuh tangannya, nurut kan. Nah, kalau misalkan terjadi stroke, biasanya lengannya akan lemas, tidak bisa ikut gitu. Lalu ada S, speech, bicara. Bicaranya biasanya cadel, sulit mengucap kata-kata, tidak bisa mengulang kalimat sederhana. Lalu yang terakhir itu ada time atau waktu, segera ke rumah sakit, penanganan cepat bisa menyelamatkan otak dan nyawa. Lalu kita kenali penyebab utama stroke. Nah, stroke ini terbagi menjadi dua. Ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Yang pertama itu stroke iskemik. Nah, stroke iskemik ini biasanya terjadi karena aliran darah ke otak tersumbat, biasanya oleh gumpalan darah. Lalu stroke hemorrhagic. Nah, stroke hemorrhagic ini terjadi karena pembuluh darah di otak pecah sehingga darah bocor ke jaringan otak. Serupa tapi tidak sama biasanya. Nah, di sini ada faktor risiko utama. Yang pertama itu bisa tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, kolesterol tinggi, obesitas, minuman alkohol, dan polusi udara. Lalu ini ada pencegahan penyakit stroke. Nah, pencegahan stroke dapat dilakukan dengan pengendalian faktor risiko melalui pola hidup sehat seperti ini. Menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol tetap normal, berhenti merokok, rutin berolahraga, mematuhi pengobatan. Itu tadi. Lalu di sini juga ada komplikasi stroke. Nah, stroke dapat menyebabkan berbagai masalah akut maupun jangka panjang. Jadi harus segera ditangani. Seperti bisa pneumonia aspirasi akibat kesulitan menelan, lalu ada kecacatan berat atau menurunkan kemampuan untuk mandiri, lalu bisa terkena trombosis vena dalam atau emboli paru, bekuan darah di kaki atau paru, atau biasa disebut kaki bengkak. Biasanya ada isi air di kakinya itu, kayak edema, gitu. Nah, lalu ada bisa nyeri saraf, depresi atau cemas, kejang dan gangguan jantung. Lalu ada luka tekan atau dekubitus, karena kita kalau terlalu lama duduk atau berbaring, biasanya di sini kita bonyok kan. Nah, itu bisa disebut dekubitus luka gitu. Lalu di sini, pentingnya perawatan bagi penderita stroke itu. Yang pertama itu kita harus mengatur pola jam dan pola tidur, lalu melakukan rentan gerak aktif dan pasif. Minimal sehari 20 menit lah kita bergerak atau berolahraga gitu, atau jalan kaki juga bisa gitu kan. Lalu memberikan aktivitas distraksi yang menyenangkan. Lalu menganjurkan tidak baring. Kemudian menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap.
lalu memberikan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi tentunya. Jangan makan yang tinggi purin, tinggi garam, berlemak gitu. Nah, jika ada keluarga yang sudah terjangkit stroke, biasanya itu kita kasih terapi ROM yang biasa disebut latihan menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Nah, apa sih tujuan ROM itu sendiri? Nah, ROM memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri. Nah, lalu bagaimana sih gerak-gerakan ROM itu sendiri? Gerakan ROM bisa seperti ini, pegang jari-jari tangan. Nah, lalu bengkokkan tekan fleksi jari-jari ke atas, ke bawah. Ya, seperti ini. Seperti gerakan kan? Ada hitungan ya? Iya, ada hitungan. 10 kali. Iya, 2 kali 8 biasanya. 2 kali 8. Iya, 2 kali 8. Kayak seperti gerakan ringan seperti pemanasan gitu, saat olahraga. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada bagian stroke. Kemudian akan dilanjutkan oleh temannya Yasmin yang akan membahas mengenai penyakit gagal ginjal. Ya, baiklah. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Amin Susandan. Di sini kita akan membahas mengenai penyakit gagal ginjal kronis. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu gagal ginjal? Belum. Baru dengar-dengar ya. Penyakit gagal ginjal kronis yaitu penurunan fungsi ginjal yang terjadi akibat dari penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi, diabetes mellitus maupun penyakit lupus. Nah, angka kematian ginjal di Indonesia maupun di dunia itu Ibu meningkat pesat mulai dari 5 tahun terakhir ya Bu. Menurut WHO 2023, 850 juta orang mengalami gangguan ginjal di seluruh dunia. Menurut Risk-Check Dash 2023, prevalensi CKD di Indonesia itu 0,5% atau 0,5% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, dan ini terus meningkat Ibu dari tahun ke tahun. Sekarang itu rumah sakit pasiennya full dengan pasien hemodialisa full Bu. Iya, penyebab utamanya ya diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Penyakit ginjal yang diabetes, penyakit ginjal akibat diabetes mellitus atau gula darah itu 52%, hipertensi 24%, cacat dari lahir 6% dan asam urat 1%. Ini penyakit lupus 1%. Ini merupakan gejala dari penyakit ginjal, yaitu mudah kelelahan, tidak nafsu makan, bengkak pada kaki dan tangan maupun di mata juga di wajah. Selain itu sesak nafas, mual, kulit terasa gatal-gatal, mulut bau seperti ureo, mulutnya bau seperti bau besi kayak gitu. Kemudian penurunan jumlah urin. Nah, komplikasi jika orang yang sudah mengenai penyakit ginjal itu bisa terkena anemia, gangguan cairan seperti hiperkalemia. Itu kelebihan cairan yaitu yang seperti bengkak-bengkak pada tangan dan kaki Bu. Kemudian hipertensi, bisa terjadi hipertensinya itu jika seseorang terkena penyakit ginjal dari diabetes. Nah, maka jika dia sudah terkena penyakit ginjal, tekanan darahnya otomatis akan meningkat. Kemudian penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, gangguan tulang, anemia di dalam mual muntah, neuropati, gangguan saraf, penurunan imun, gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronis. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk penyakit ginjal itu Ibu, biasanya itu hemodialisa, cuci darah kalau memang itu sudah dibutuhkan. Ada lagi itu yang kecil kemungkinan itu Ibu, transplantasi ginjal, mengganti ginjal. Dan ya, jika orang sudah mengenai penyakit ginjal itu, baiknya di rumah kita itu manajemen cairan, yaitu membatasi cairan pasien 600 ml per hari.
untuk terapi non farmakologisnya kan dibatasi kan minumnya. Nah, biar ibunya atau bapak-bapaknya nggak kehausan, kita memberikan potongan es batu untuk dihisap perlahan saat rasa haus muncul, tidak lebih dari setengah gelas cairan. Nah, sebelum kita terkena penyakit ginjal, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan, yaitu dengan gaya hidup sehat, diet seimbang, kontrol tekanan darah dan gula darah, pencegahan sebenarnya pemeriksaan rutin, urin, tekanan darah, kadar gula darah, dan fungsi ginjal. Nah, kalau tadi kan sesudah kita seseorang yang mempunyai penyakit ginjal itu airnya dibatasi kan 600 ml. Nah, kalau jika kita ingin mencegah itu, kita harus minum dengan banyak, Bu, minimal 2 liter per hari untuk mencegah penyakit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ibu-ibu ada pertanyaan, boleh segera ditanyakan. Iya. Kan ada usia sekian, harus sekian, atau berapa liter. Katanya kalau udah usianya di atas 50 itu malah nggak boleh banyak minumnya. Iya, Bu, itu tuh juga itu ada hitungannya sebenarnya, Bu. Pakai umur, tinggi badan sama berat badan. Jadi maksudnya kan nggak harus ini kita harus banyak minum. Berarti kan harus ada dulu ini ya. Maksudnya pemeriksaan, berarti kan tahu dengan usia sekian, dengan berat badan sekian, berarti kan harus ada minumnya sekian. Tapi Iya. kan harus ada pengecekan dulu. Yang harus dihitung dulu, Ibu. Betul kan, jadi bukan berarti kalau minumnya banyak bagus, kan tidak semua orang bisa bagus, maksudnya kan untuk minum banyak kan itu Iya. kan harus sesuai juga dengan usia dan berat badan kan. Iya. Seperti itu ya. Iya, itu secara umum. Kalau misalnya biasanya tuh untuk pasien yang di atas 40 tahun itu laki-laki dan perempuan kurang lebih dimulai dari 1,5 liter itu udah boleh, Bu, sampai 2 liter per hari, Bu. Oh, di atas 40 Ya, di atas umur 40 tahun. Lansia, dari lansia awal sampai lansia akhir di sini. Boleh 2 liter. 1,5 liter sampai 2 liter. Kalau misalnya dewasa seperti kami remaja, botol yang aqua yang tinggi itu 1,5, nah ditambah 500 liter lagi. kan 2 liter. Iya. Kalau misalnya 2 liter. Tadi ada di situ tadi yang apa yang tanda-tanda penyakit ginjal, kadang-kadang ada yang urin sering, nah itu lah penurunan jumlah urin, berarti orang yang kena terus kurang maksudnya Iya, kurang. kuncinya kurang. Karena dibatasi juga, Bu, kalau misalnya kita banyak minum tuh biasanya di bagian-bagian tertentu bisa bikin bengkak. Iya, bukan keluar dari urin, tapi bengkak badan. Itu tadi kalau dia tadi kan akhirnya itu mungkin Bukan kebanyakan minum, Iya, kebanyakan minum, sedangkan dia kencingnya sedikit, Iya. kan kayak bengkak. Iya, itu kalau misalnya udah kena penyakit ginjal, jadi cairannya itu lari ke badan membuat badan jadi bengkak. Nggak lancar Iya. keluar. Soalnya kan ginjalnya juga bermasalah. Tadi ada katanya tensi ya? Iya. Boleh, potensi sekarang Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibunya semua. Ya, pokoknya hari ini pilih salah satu antara tensi darah dan jalan 20 menit. Ya, itu. Pokoknya demi kesehatan bersama gitu. Ini jalan 20 menit Per hari ya. Jadi kita tuh menganjurkan untuk ibu-ibunya tuh olahraga gitu ya. Dari hal kecil dulu kan untuk kesehatan dan seterusnya ke datang. Sebelum dimulai dari
Makasih, Bu.